Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Setelah ini kita absensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Opa. Opa kenapa? Sakit. Dari kapan Opa sakit? Dari kemarin. Ana Alfia, Hadiro, Aselia Tasya, Desi, Devi Listiawati, Evi Gideani, Hadiro, Faniati, Hadiro, Paulina, Hadiro, Miftah Fajira, Nafisatul, Hadiro, Putri Khalifah, Hadiro, Rahmanur Aini, Hadiro, Renata, Hadiro, Sekar, Hadiro, Septiana, Hadiro, Syifa, Hadiro, Uma, Hadiro, Eksvina, Hadiro, Misalis, Zulfa dia sakit. Dia tidak berangkat cuma satu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini agenda saya adalah akan menayangkan sebuah pidato. Pidato ini juara 1 tingkat SMP ya, karena kita ini masih materi seputar teks pidato. Nah, nanti kalian akan saya tayangkan sebuah sebuah orang yang sedang berpidato. Silakan nanti kalian pelajari dari awal masuk, posisinya bagaimana, terus ekspresi, terus apa lagi? Gerak tubuh, terus intonasi. Nanti silakan kalian perhatikan. Ini sebagai acuan kalian ketika kalian mau berpidato. Setelah ini kan saya tanyakan. Diperhatikan dengan sesama ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali atau yang mewakili, yang saya hormati para pengunjung dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Sang Ayu Putra dan Risma Putri, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bali, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkitkan Tradisi Hadapi Pandemi. Saudara-saudara, dunia kini dalam keadaan bahaya. Malu menampakkan batang hidungnya. Saudara-saudara, gotong royong adalah budaya kita. Budaya bangsa yang diperas dari saripati ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Ideologi yang digali oleh sang putra Insinyur Soekarno dan dicetuskan pada tanggal 1 Juli 1945 di RPU PKI. Budaya yang telah ribuan tahun melekat pada jati diri bangsa Indonesia. Budaya yang mempersatukan kita menjadi bangsa bernama Indonesia. Gotong royong adalah budaya dan karakter yang tidak hanya melekatkan antar komponen bangsa,
Dan jika segenap komponen bangsa benar-benar bergotong royong, saya yakini sekali lagi bahwa kita juga pasti bisa melalui COVID-19 ini. Salah satu bentuk gotong royong yang paling tepat saat ini adalah menghidupkan tradisi lama kita yang telah lama mati, Cimpitan. Mungkin saudara-saudara, terutama para milenial, masih asing dengan istilah ini. Istilah yang sudah lama mati karena tergerusnya rasa gotong royong bangsa kita menuju ke arah individualisme. Cimpitan adalah kegiatan menyisihkan sedikit beras yang dikumpulkan secara beramai-ramai. Hasilnya dapat diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Seiring berkembangnya zaman, bentuk cimpitan tidak hanya beras. Bentuk cimpitan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Kearifan lokal ini mesti kita bangkitkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika tradisi ini diterapkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, saya yakin masalah ekonomi yang muncul akibat wabah ini akan teratasi. Saudara-saudara, dengan hadirnya COVID-19 ini, kita seakan-akan diajarkan lagi untuk bergotong royong, saling berbagi, dan saling mengasihi antar sesama. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan manusia, tetapi juga menggerogoti sektor ekonomi. Jutaan orang dirumahkan, jutaan orang menderita. Hati siapa yang tidak teriris melihat kejadian ini? Hati siapa yang tidak tergugah untuk mengeluarkan tangan? Dalam kesempatan ini, saya mengajak teman-teman untuk membantu saudara kita, menolong semampu yang kita bisa melalui cimpitan. Ulurkanlah tangan kita. Kita semua adalah saudara. Saya percaya dan yakin, yakinnya bahwa di bawah komando Presiden Jokowi di pusat, Gubernur Iwayan Koster di Provinsi Bali, dan semangat gotong royong masyarakat, virus corona akan sirna, baik di Bali maupun di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Demikianlah pidato saya ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan saudara-saudara. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi. Selamat memperingati bulan Bung Karno, Juni 2020. Semoga cita-cita sang putra fajar dapat kita wujudkan bersama. Jaya bangsaku, jaya negeriku, merdeka! Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Beri tepuk tangan. Itu adalah sedikit cuplikan contoh penampilan pidato yang dijuarai oleh siswa SMP ya dari kota Bandung. Nah, ini merupakan peringatan bulan Bung Karno pada tahun 2020. Oke. Setelah kalian tadi melihat
10 menit ya ini ya, 10 menit pidato yang di situ dari berbagai macam agama, bukan hanya agama Islam. Seperti yang sudah saya sampaikan, kemudian ada dari salamnya orang Buddha, salamnya orang Kristen, salamnya orang Konghucu, berbagai agama itu ada di dalam forum tersebut. Nah, itu contoh penyampaian salam seperti tadi yang sudah disampaikan yang ada di video. Nah, setelah itu saya akan memberi 3 pertanyaan untuk siapa-siapa saja yang menjawab. Siapkan jawaban yang terbaik. Siap ya? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi rasa gugup atau rasa grogi sebelum kita berpidato? Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu. Ya, Jadi jawabannya persiapan materi yang matang, latihan pernapasan, seperti yang ini dan melakukan latihan visualisasi. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu adalah kita harus menyiapkan materi. Terus apa lagi? Latihan pernapasan. Kita tidak gugup, tidak nervous di depan. Terus apa yang terakhir? Visualisasi itu kita seperti latihan sendiri, ngomong sendiri, ngomong mandarin. Nah, itu seperti visualisasi seperti itu. Kita membayangkan nanti ketika di depan ada banyak orang, nah saya harus bagaimana posisinya, gitu. Itu namanya visualisasi. Terus, oke, jawabannya sudah betul. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Apa saja yang harus disiapkan sebelum kita berpidato? Ada yang tahu jawabannya? Asal. Ya. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 jawaban juga. Yang pertama kita menentukan topik dari pidato. Terus apalagi yang kedua? Memahami audiens atau penontonnya itu kita di lingkungan mana, gitu ya? Di sekolah atau di masyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas, gitu ya. Jadi kita sesuaikan audiensnya. Terus yang terakhir apa Asel? Tujuan pidato, dan ada lagi satu yaitu intonasi dan apa? Berlatih vokal dan intonasi. Tadi yang ada di video yang kita saksikan itu intonasinya sangat keren sekali. Dari awal itu kan masih rendah, masih pakai nada rendah. Pada saat semangat dia pakai nada yang atau intonasi yang tinggi supaya si penonton juga ikut semangat, gitu ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita memilih kostum atau pakaian yang tepat untuk kita berpidato? Oli. Jawabannya adalah sesuaikan pakaian dengan tema acara agar terlihat profesional dan menghormati audiens. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin maju berpidato, kita sesuaikan dengan audiensnya, sesuaikan dengan tema yang mau kita bawakan. Itu tema pidatonya tentang apa? Seperti itu ya. Oke, untuk 3 pertanyaan sudah dijawab semua. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah cukup ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita sudah menyaksikan pidato, sudah mengajukan pertanyaan. Nah, silakan besok bisa kalian terapkan semaksimal mungkin. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Kita lanjut minggu depan ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.